Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Irfan Fauzi MSI selaku dosen mata kuliah Public Speaking serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat meskipun berada di tengah pandemi COVID-19. Hadirin yang berbahagia, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Begitu pula lemah dan hancurnya bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Sudah menjadi kodrat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi etnis dan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Kebudayaan bangsa Indonesia sangatlah banyak jumlahnya dan sangatlah beragam bentuknya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting dalam memahami nilai-nilai kebudayaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sebuah kata-kata tanpa makna. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki arti dan makna untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Oleh karena itu, sikap memahami kebudayaan dan sikap sadar akan adanya perbedaan sangatlah perlu keberadaannya. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok etnik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan saling menghormati dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing tidak memaksakan kehendak atas kelompok yang lain merupakan dasar untuk membangun bangsa Indonesia yang bernilai. Keragaman yang ada di Indonesia akan membawa dampak yang positif. Setiap suku bangsa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, suku Dani yang memiliki prestasi luar biasa atas kejeniusannya dalam mengolah tanah, serta suku Jawa yang ahli dalam membuat benda eksotis, yaitu keris. Dengan demikian, keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan potensi untuk membangun bangsa Indonesia. Keragaman yang kedua yakni keragaman bahasa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia kurang lebih ada 718 bahasa. Semua bahasa yang ada tetap dijunjung tinggi karena merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat bernilai. Perbedaan 718 bahasa tersebut dapat disatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dengan mempunyai banyak bahasa daerah tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, namun justru menambahkan kekayaan perbedaan bahasa. Keunikan ini adalah yang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, karena tidak ada negara lain yang memiliki keragaman bahasa seperti bangsa Indonesia. Yang ketiga, keragaman budaya. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tarian daerah tersebut menggambarkan keragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Karena telah terbukti bahwa kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia maupun mempelajari budaya Indonesia. Dan yang terakhir, last but not least, keragaman agama. Sesuai dasar negara yaitu sila pertama yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa ketuhanan yang mengakui atas keberadaan Tuhan. Agama merupakan pedoman manusia dalam mencapai cita-cita hidup. Salah satu fungsi dan peran keanekaragaman agama diantaranya sebagai kontrol masyarakat dalam berperilaku. Keragaman agama di Indonesia memiliki persamaan dalam memandang perbuatan baik dan buruk. Setiap agama juga mengajarkan bagaimana manusia saling menghormati, amanah, tanggung jawab, bersikap adil, saling menolong, dan sebagainya. Ajaran agama mengandung perintah dan larangan yang sangat sesuai dengan kebutuhan hidup setiap umat manusia. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang kaya akan keanekaragaman.
Hal tersebut merupakan modal yang dapat menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Akan tetapi, sadarilah bahwa hal tersebut perlu didampingi dengan adanya peran kesadaran serta kerja keras dari masyarakat Indonesia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keberagaman demi persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang seutuhnya. Ingatlah pesan Insinyur Soekarno, kalau jadi Hindu, jangan jadi India. Kalau jadi Islam, jangan jadi Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.